Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wajibat. Kita sampai pada pembahasan Asluddin wa Qaidatuhu. Kata penulis, Asluddin wa qa'idatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarika lah wa tahridu ala zalik wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. Al-thani al-inzaru ani syirki fi ibadatillah wa taglizu fi zalik wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'alahu. Penulis berkata, Asluddin wa qaidatuhu amran. Pokok agama dan asasnya ada dua. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa tahrid ala zalik, mendorong untuk melakukan hal itu. Wal muwalatu fihi, saling mencintai karenanya. Wa takfir man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Asani, yang kedua, al-inzaru anisyirki fi ibadatillah, memberikan peringatan dari syirik dalam beribadah kepada Allah. Wa taglizu fi zalik, bersikap keras terhadap hal itu. Wal mu'adatu fihi, bermusuhan karenanya. Wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukannya. Taib, ini yang akan kita bahas, pokok dan asas agama. Perhatikan perkataan penulis, Asluddin wa qaidatuhu amran. Asal, masih ingat apa makna asal? Pokok, Asal, di awal-awal pembahasan sudah kita jelaskan makna asal. Asal itu secara bahasa artinya asfalu syai'i wa asasuhu, bagian bawah dari sesuatu dan asasnya. Secara istilah, asal adalah ma buniya alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Ini makna al-asl. Biasa diartikan apa? Bisa diartikan pokok atau pondasi atau dasar atau asas dan lain-lain. Pokoknya bagian bawah dari sesuatu. Sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Wa qaidatuhu, adapun qaidah. Apa makna qaidah? Qaidah ini semakna dengan al-asal. Ini namanya
atof muradif, menggandingkan sesuatu yang maknanya sama. Asal dan kaidah itu maknanya sama. Jadi kita artikan asal itu pokok, kaidah itu asas. Pokok dan asas agama. Pokok dan asas agama, di mana agama itu dibangun di atasnya. Agama dibangun di atasnya. Jadi kita akan membahas pokok dan asas agama, di mana agama dibangun di atasnya. Kita akan bahas sesuatu yang sangat penting. Pokok agama. Apa pengertian agama? Masih ingat pengertian agama? Apa itu agama? Agama adalah ad-din. Ma ta'rif ad-din? Dan kita bahas ya. Apa pengertian ad-din? Nah, ad-din adalah sesuatu yang disyariatkan Allah melalui para rasulnya. Ini ad-din, pengertian agama secara umum. Namun yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang disyariatkan Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau kita artikan pokok atau asas ya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pokok ya dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa pokoknya? Apa asasnya? Di mana agama dibangun di atasnya. Wa yatafarra' minhu siwah, dan bercabang darinya selainnya. Wala yasihu amalun wala qaulun illa bihi. Amalan dan perkataan tidak sah kecuali dengannya, dengan asas ini. Jadi kalau seseorang dia tidak punya asas ini, maka amalan dan perkataannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting. Dari seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkara ini adalah pokoknya, asasnya. Apa kedua perkara ini yang merupakan pokok dan asas agama? Kata penulis, al-awwal, yang pertama adalah al-amru bi ibadatillah. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini asluddin. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, itu merupakan asluddin, pokok agama. Adapun dalil-dalilnya banyak sekali. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini asluddin. Perintah untuk menyembah Allah semata. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Isra ayat 23.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini asluddin. Pokoknya asluddin itu perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Itu asluddin. Dan kalau kita perhatikan, ya, ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Asluddin itu ya la ilaha illallah, perintah untuk la ilaha illallah, hanya menyembah Allah semata. Coba anda perhatikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Alla ta'budu, ini makna la ilaha. Alla ta'budu, ini makna dari la ilaha. Illa iyyahu, ini makna dari illallah. Jadi alla ta'budu illa iyyah, la ilaha illallah. Rabbmu telah memerintahkan kamu supaya ya, kamu melaksanakan la ilaha illallah, supaya kamu mengucapkan la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya. Wa kullu rasulin arsalahu Allahu ila qaumihi awwal ma ya'muruhum bihi huwa ifradullah bil ibadah duna man siwa. Semua rasul yang Allah utus kepada kaumnya, yang pertama kali mereka perintahkan adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, hanya menyembah Allah semata. Jadi seluruh para rasul mereka mengajak kepada pokok ini. Asluddin, semua para rasul mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Sembahlah Allah semata, duna man siwa, jangan menyembah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat dari masa ke masa, dari zaman ke masa, dari zaman ke zaman, seorang rasul apa yang dia serukan? An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini dalilnya bahwasanya semua rasul yang Allah utus itu dakwahnya ini dakwah ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut, ini la ilaha illallah. Ani'budullaha, ya, ini illallah, wajtanibut taghut, ini la ilaha. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam makasa fi Makkah asra sinin yad'u ila ibadatillahi wahdah la syarikalah qabla fardhi shalah wa ghairiha minas syara'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Ini setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Kemudian Nabi berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Apa yang beliau dakwahkan? Yad'u ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Beliau mengajak untuk menyembah Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini sebelum syariat yang lain, sebelum syariat salat, sebelum puasa, zakat dan lain-lain. Yang pertama adalah ya, beliau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kenapa ini yang beliau dakwahkan? Kenapa ini yang beliau serukan? Karena ini adalah asas
ya, asas agama. Ini adalah pokok agama. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya itu hanya merupakan cabang dari pokok ini. Apabila pokoknya hilang, fa idza zalal aslu zalal far'u. Kalau pokoknya hilang, ya hilang juga cabangnya. Kalau kita lihat pohon, ya pohon itu kalau akarnya sudah nggak ada, ya pohonnya tinggal tunggu mati aja pohonnya. Tauhid itu ibarat akar pohon atau ibarat pondasi dari sebuah bangunan. Kalau pondasinya nggak kuat, ya apalagi pondasinya nggak ada orang bangun bangunan tanpa pondasi, ya hancur bangunannya, rubuh, akan runtuh. Taib ini yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun di Mekah. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Mengajak orang-orang untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan antum kalau ingin melihat, ya mana ustadz yang benar, mana ustadz yang tidak benar, antum tinggal lihat apa yang dia prioritaskan dalam dakwahnya. Kalau yang dia prioritaskan dalam dakwahnya dakwah tauhid, ini salah satu ciri ustadz itu ustadz yang benar, karena dia telah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya Nabi, para Nabi dan para Rasul lainnya, semua mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memprioritaskan dakwah tauhid. Memprioritaskan dakwah tauhid, bukan yang lainnya, ya. Karena ini adalah pokok dari agama. Ini adalah asas dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Apa makna ibadah? Apa pengertian ibadah? Ibadah secara bahasa artinya at-tadhallul wal khudu' wal inqiyad. At-tadhallul wal khudu' wal inqiyad, merendahkan diri, tunduk dan patuh. Adapun secara syar'i, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, baik itu berupa perkataan, wal a'mal, dan berupa perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Dia ulang, pengertian ibadah secara syar'i adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kedua, wassalah wal khauf wal raja wal mahabbah wa ghairi dzalika minal ibadat. Seperti apa? Contoh-contoh ibadah seperti doa, salat, takut, berharap, cinta, dan lain-lain. Jadi perhatikan poin pentingnya, ibadah itu ya segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, baik itu berupa perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang zahir ya seperti salat, ya. Yang batin ya seperti mahabbah, cinta. Kemudian roja, ya berharap, dan seterusnya. Jadi ada ibadah zahir dan ada ibadah batin. Jadi dari sisi perkataan dan perbuatan
Itu dikatakan ibadah kalau dicintai dan diridhai oleh Allah. Adapun dari sisi orangnya, orang yang melakukan ibadah, ketika dia melakukan ibadah, ya dia harus merendahkan dirinya. Merendahkan diri, kemudian tunduk dan patuh. Kalau dia sudah melakukan dua perkara ini, dia melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, dalam keadaan dia merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepadanya dan patuh, maka dia telah melaksanakan ibadah. Jadi orangnya harus apa? Harus tunduk dan patuh, harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang dia secara zahir dia melakukan ibadah, tapi pada hakikatnya dia tidak beribadah. Seperti siapa? Orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik mereka salat. Ya, secara zahir dia melakukan ibadah salat. Tapi ya orangnya dia tidak beribadah. Dia tidak merendahkan dirinya kepada Allah, dia tidak tunduk dan tidak patuh. Karena salatnya apa? Salatnya tujuannya untuk riya. Salatnya untuk pamer. Jadi orang munafik itu bukan orang yang melakukan ibadah. Karena dia tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia tidak tunduk dan tidak patuh. Ya, dari sisi amalannya, amalan itu dicintai oleh Allah. Dari sisi orangnya, orangnya harus merendahkan diri dan tunduk serta patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ikhlasuha wa ifraduha lillahi wahdah la syarikalah. Maka wajib mengikhlaskan ya seluruh ibadah dan mengesahkannya hanya untuk Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Seluruh ibadah kita wajib kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita persembahkan kepada selainnya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik dan kafir. Satu macam ibadah dia palingkan kepada selain Allah, dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia musyrik dan kafir. Satu macam gimana kalau dua macam ibadah? Gimana kalau tiga macam ibadah? Gimana kalau seluruh ibadah dia palingkan kepada selain Allah? Ini lebih musyrik dan lebih kafir lagi. Taib, ini asluddin ya, pokok agama, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah semata, la syarikalah, dan tidak menyekutukannya. Kemudian kata penulis wa tahridu ala zalik. Wa tahridu ala zalik, mendorong untuk melakukan hal itu. Maksudnya apa? Mendorong untuk ya melakukan hal itu untuk beribadah kepada Allah semata. Mendorong orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan hal itu, ini untuk beribadah kepada Allah semata. Ini makna tahrid ya. Mendorong orang lain untuk melakukan hal itu, untuk beribadah kepada Allah semata. Wal hassu ala zalik. Wal hassu ya ala zalik, mengajak orang untuk melakukan hal itu. Was sabru wal musabarah ala dakwah ila tauhid. Bersabar dan menguatkan kesabaran untuk mendakwahkan tauhid. Jadi terus ya, ini juga termasuk asluddin. Kita tidak hanya beribadah kepada Allah semata, akan tetapi kita mengajak orang lain juga beribadah kepada Allah semata. Pokoknya bagaimana caranya? Antum ajak orang untuk beribadah kepada Allah semata. Itu namanya tahrid. Ya, tahrid ala zalik. Dengan berbagai macam cara. Ya, antum harus pikirkan apa yang harus saya lakukan supaya orang-orang hanya beribadah kepada Allah semata. Apa yang harus saya lakukan? Ya, mungkin diantaranya dengan membuat kajian-kajian tentang tauhid. Membuat kajian-kajian tentang tauhid. Ini termasuk tahrid ala zalik, mengajak orang untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dan ingat,
termasuk tahrid adalah bersabar. Bersabar dan menguatkan kesabaran ala dakwah ila tauhid, untuk menyampaikan dakwah tauhid. Jadi butuh kesabaran. Butuh kesabaran karena ya ketika kita menyampaikan dakwah tauhid, kita akan dimusuhi oleh orang-orang musyrik. Ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada musuhnya. Pasti ya kita dimusuhi, maka kita harus bersabar. Dan dakwah tauhid itu panjang ya. Prosesnya panjang, harus sabar. Tidak hanya sekali dua kali, butuh kesabaran. Dan dakwah tauhid itu dakwah, kata para ulama, dakwah tauhid itu dakwah tafsiliyah, dakwah yang rinci. Ya, bukan hanya sekedar ayo kita menyembah Allah semata, ayo kita tidak menyekutukannya, bukan. Ada rinciannya. Tauhid itu apa? Apa macam-macamnya? Apa lawan tauhid? Apa pembatal-pembatal tauhid? Tauhid itu dakwah tafsiliyah. Dakwah yang rinci, bukan dakwah ijmaliyah, bukan dakwah yang global, bukan. Makanya butuh kesabaran. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu man ba'dahu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Mereka menyampaikan dakwah tauhid dan mereka bersabar dalam mendakwahkannya. Wa targhib fima a'adda Allahu li'ibadihi al-mukhlisin minan na'im al-mukim. Dan menyampaikan ya kabar gembira kepada orang-orang yang bertauhid berupa kenikmatan yang kekal. Ya, ini juga termasuk tahrid. Antum sampaikan barang siapa yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya, maka dia pasti masuk surga. Ya, antum sampaikan keutamaan-keutamaan tauhid. Dia pasti akan masuk surga. Bahkan kalau dia merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia bisa langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi ada orang-orang dari umat ini yang kelak mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga. Siapa mereka? Orang-orang yang memurnikan tauhidnya. Kemudian juga tarhib amma a'addallah lil musyrikin minal azabil alim wal khulud fil jahim. Ya, memberikan ancaman kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan azab yang kekal fil jahim, di neraka al-jahim. Ini makna tahrid. Jadi tahrid itu maknanya luas. Tahrid itu ya ajak orang untuk menyembah Allah, kemudian terus dilakukan, ya, jangan berhenti. Kemudian terus bersabar. Antum lihat orang yang orang yang mengiklankan sesuatu. Antum lihat iklan itu kan hanya beberapa menit saja atau beberapa detik, tapi diulang-ulang terus, ya, diulang-ulang terus, dan orang yang melihatnya ya tidak banyak yang tertarik dengan iklan tersebut karena diulang-ulang, terus diulang-ulang. Nah, seharusnya kita pun seperti itu ketika menyampaikan dakwah tauhid, terus ya diulang-ulang dan jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk menyampaikan dakwah tauhid. Terus ya diulang-ulang ya sampai orang-orang betul-betul ya memahaminya dan juga mereka mau menerimanya. Kemudian juga sampaikan apa keutamaan ya orang yang bertauhid. Kemudian juga sampaikan ya apa ancaman ya bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tahrid ala zalik wa badlul wus'i fi zalik, dan mencurahkan segala kemampuan untuk melakukan hal itu. Kita tenaga kita ya kita curahkan, ya, kalau perlu harta kita ya kita infakkan supaya orang menyembah Allah, enggak apa-apa. Ya, saya keluarkan duit ya, enggak apa-apa. Yang penting orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa waktu saya habis, tenaga saya habis, ya, yang penting orang menyembah Allah semata.
Orang mentauhidkan Allah dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini makna tahrid ala zalik, dan ini termasuk apa? Ini termasuk asluddin. Ini termasuk pokok agama. Termasuk pokok dan asas agama. Makanya aneh ya kalau misalnya ada dai yang tidak memprioritaskan dakwah tauhid. Aneh. Dia tidak mengajak manusia ya terhadap sesuatu yang sangat penting. Asluddin, ini pokok agama. Masa antum tidak dakwahkan pokok agama? Tidak memprioritaskan dakwah tauhid, atau sama sekali tidak pernah menyampaikan dakwah tauhid. Ada sebagian orang dia punya pemahaman kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah udah pasti selamat. Pasti masuk surga walaupun hanya sekali. Ini pemahaman yang keliru. Ya, ini pemahaman yang keliru. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus apa? Dia harus penuhi syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Yang kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya batal. Nanti kita akan bahas syurut la ilaha illallah. Kemudian juga ada rukun-rukunnya. Kemudian ada juga pembatal-pembatalnya. La ilaha illallah itu bisa batal. Jangan dikira la ilaha illallah seseorang itu tidak bisa batal. Bisa batal. Makanya ada pembahasan tentang murtad. Ya, orang yang murtad itu orang yang batal la ilaha illallahnya. Kemudian termasuk asluddin wal muwalatu fihi. Wal muwalatu fihi, ini saling mencintai karenanya. Mencintai tauhid. Kemudian juga mencintai orang-orang yang bertauhid. Ini merasa senang, merasa bahagia. Kalau dengarkan tauhid, ya dia senang dan bahagia. Kemudian juga dia senang dan bahagia kalau ngelihat orang-orang beribadah kepada Allah. Kemudian juga pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid itu membuatnya senang. Ini makna al-muwalatu fihi. Makanya orang yang bertauhid ya dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia juga mencintai orang-orang yang beriman. Ini al-wala, loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Faman ahabballah ahabba fihi. Barang siapa yang mencintai Allah, maka dia pasti mencintai tauhid. Dan dia akan loyal kepada wali-wali Allah, yakni orang-orang yang bertauhid. Wa kullama qawiyat mahabbatul 'abdi lillah fi qalbihi qawiyat hadzal a'mal al-mutarattabah 'alaiha. Setiap kali kecintaan seorang hamba kepada Allah dalam hatinya semakin kuat, maka amalan-amalan yang menjadi konsekuensinya juga semakin kuat. Ya. Wa bi kamaliha yakmulu tauhidul abdi wa bi dha'fiha yad'ufu. Dengan menyempurnakannya maka akan sempurna tauhid seorang hamba, dan dengan melemahkannya akan lemah tauhid seorang hamba. Ya, kalau kita ngelihat ada orang yang sangat bertauhid, kita sangat mencintainya. Kalau misalnya tauhidnya kurang, ya kecintaan kita juga kurang. Jadi kecintaan kita itu ya tergantung seberapa besar dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia semakin rajin menyembah Allah, hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya, maka kecintaan kita kepadanya itu semakin besar. Semakin besar. Kita ngelihat orang hidup dan matinya hanya untuk tauhid. Pokoknya segala aktivitas dia itu tauhid. Kita cinta kepadanya. Wa yajibu 'alal muslim muwalatu awliya illahi ta'ala wa mahabbatuhum. Maka wajib bagi seorang muslim loyal kepada wali-wali Allah, loyal kepada orang-orang yang beriman dan mencintai mereka, karena ini termasuk konsekuensi la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un." Sesungguhnya yang seharusnya kalian loyal kepadanya hanyalah Allah, hanyalah Rasulnya, hanyalah orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dan mereka rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya, loyal kepada orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka kelompok Allah itulah yang pasti menang. Kalau kita menerapkan al-wala, ya, kita pasti menang. Kalau kita menerapkan al-wala, kita pasti menang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menang sementara sebagian kaum muslimin tidak paham dengan al-wala? Mereka masih loyal kepada orang-orang kafir. Dan loyal kepada orang-orang kafir itu bentuknya banyak sekali. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, bentuknya banyak sekali. Di antaranya seperti seperti memilih pemimpin yang kafir misalnya. Itu termasuk bentuk loyal. Harusnya kalau milih pemimpinnya, milih yang muslim, milih yang mukmin. Kemudian contoh yang lain, ikut merayakan hari raya mereka, ikut mengucapkan selamat, itu termasuk bentuk loyal. Itu termasuk bentuk loyal. Atau ya, ini termasuk kekufuran, ya. Jadi ada bentuk loyal kepada orang-orang kafir yang termasuk kekufuran, membenarkan agama mereka. Ya. Meyakini semua agama sama. Ada yang tasabuh ya dengan mereka. Suka ikut gaya-gayanya mereka, gaya-gaya rambutnya lah, gaya-gaya berpakaiannya lah. Padahal Nabi bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi masih banyak kaum mukminin yang tidak menerapkan al-wala. Ada malah yang sebaliknya, justru kepada orang-orang kafir dia cinta, ya, kepada orang-orang beriman dia musuhi. Orang beriman dimusuhi, orang kafir malah dicintai. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang loyal, ya, kewajiban loyal kepada orang-orang mukmin banyak sekali. Ya, katsiratun jiddan, banyak sekali. Ini hanya salah satu contoh. Kemudian yang terakhir, ya, termasuk asluddin wa takfir man tarakahu. Mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan apa? Mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan apa? Meninggalkan tauhid. Mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah semata. Barang siapa yang tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kainan mangkana, siapapun orangnya. Jadi kalau kita bagi manusia, aqsamun nas, ya, pembagian manusia terkait beribadah kepada Allah, ya, yang pertama, dan ini yang benar, orang yang hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Ini yang benar. Hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Ini apa? Dia tidak menyembah Allah dan dia tidak menyembah selain Allah. Ini ateis namanya, ya. Nah, ini dikafirkan. Pokoknya kalau kau tidak menyembah Allah, dikafirkan. Dan harus kita kafirkan. Yang ketiga, orang yang hanya menyembah selain Allah. Hanya menyembah selain Allah. Ini juga dikafirkan. Yang keempat, orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Ini juga dikafirkan. Yang tidak dikafirkan yang mana? Yang pertama, yang hanya menyembah Allah semata dan tidak menyembah yang lainnya. Jadi kalau agama apapun, ya, agama apapun, kalau seandainya
dia mengajak menyembah selain Allah, mengajak menyekutukan Allah, maka harus dikafirkan. Harus dikafirkan. Dan ini termasuk apa? Asluddin. Mengkafirkan orang kafir itu termasuk asluddin, pokok agama. Kainal mangkana, siapapun dia, walau kana yaqumul lail wa yasumun nahar, walaupun misalnya dia rajin salat malam dan rajin puasa di siang hari. Kalau dia menyembah selain Allah, dia dikafirkan. Jadi memang ada orang muslim yang melakukan pembatal Islam. Ya, ada orang muslim yang melakukan pembatal Islam, ada orang muslim yang berbuat syirik. Ada banyak. Ya, yang mereka tidak paham tauhid. Barang siapa tidak mengkafirkan mereka, dikata penulis, wa man lam yukaffir aw syakka fi kufrihi ba'da qiyamil hujjah fa huwa kafirun misluhum. Orang siapa yang tidak mengkafirkan mereka atau ragu-ragu terhadap kekafirannya setelah ditegakkan hujjah atasnya, fa huwa kafirun misluh, maka dia kafir. Ya, seperti mereka. Nanti akan dibahas dalam Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Ini asluddin ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi asluddin itu poin-poinnya, yang pertama perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, mendorong untuk melakukan hal itu, ya, mendakwahkannya. Kemudian yang ketiga, saling mencintai karenanya, mencintai tauhid dan mencintai orang-orang yang bertauhid. Kemudian yang keempat, mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Makanya sekarang kalau antum kalau paham ini, ya, paham pembahasan ini, kalau antum misalnya lihat ada orang yang mengatakan, oh, kita tidak boleh saling mengkafirkan, kita tidak boleh mengkafirkan misalnya agama lain, itu dakwah untuk menghancurkan ini. Ajakan untuk menghancurkan asluddin, pokok agama. Ya, tidak boleh mengatakan kepada orang yang memeluk agama lain, tidak boleh mengatakan orang kafir, katakan saja non muslim misalnya, ya. Ini kafir, istilah syar'i ya kafir, non muslim ya kafir. Pokoknya siapa yang tidak menyembah Allah semata, apapun agamanya, maka dia dikafirkan. Dia kafir. Kalau tidak mau dikafirkan, ya sembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Dan menyembah Allah sudah kita bahas. Bagaimana cara menyembah Allah? Dengan cara apa? Allah itu kan sesembahan kita. Kita sudah tahu nih. Bagaimana cara menyembah Allah? Menyembah Allah dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus apa? Harus apa? Harus masuk Islam. Kalau enggak bisa. Ya, kalau enggak ya tidak bisa. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, ya, baru bagian pertama dari asluddin. Kita masih ada bagian kedua dari asluddin. Baik, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan para jemaah? Ya. Misal kalau ada kerabat terdekat, dia menyembah Allah seperti masih ibadah pada zamannya saja kayak gitu. Namun dia diketahui dia maksudnya masih tetap berniat untuk Allah, namun caranya salah, atau memang dia syirik kepada selain Allah. Itu apa kalau misalnya dia meninggal, apakah dia masih bisa selamat dari peperangan itu? Taib, kalau misalnya kita punya keluarga masih melakukan kesyirikan, ya, apa yang harus kita lakukan? Tanya antum, apa yang kita lakukan? Mendakwahkannya, mendakwahinya. Jelaskan kalau perbuatan itu salah, perbuatan syirik.
Jadi kita harus dikafirkan. Enggak langsung. Harus iqamatul hujjah, jelaskan dulu. Ya, dan penjelasan itu kadang penjelasan itu butuh berkali-kali supaya dia paham. Kadang ada sebagian orang bukannya dia enggak mau ngikutin kita, tapi dia belum paham apa yang kita jelaskan. Jadi sampai dia paham, jelaskan dia, itu tidak boleh, itu syirik, sampaikan dalil-dalilnya dan seterusnya. Jadi tugas kita mendakwainya. Kita tidak mengkafirkan, tidak langsung mengkafirkannya, karena memang dalam masalah takfir juga harus hati-hati. Di sana ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Di sana juga ada penghalang-penghalangnya. Kadang orang melakukan syirik karena jahil misalnya, karena memang tidak tahu dia. Ya, dia tidak tahu kalau itu syirik. Bahkan yang dia tahu itu bagian dari agama misalnya. Itu bagian dari ibadah. Nah, maka kita tidak langsung mengkafirkannya, tapi kita mendakwainya, kita menasihatinya, dan itu butuh waktu, butuh dakwah yang terus-menerus. Makanya harus bersabar. Kalau dia meninggal gimana Ustaz? Dia di neraka atau di surga? Kalau yang ditanya neraka atau di surga itu urusan Allah ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan urusan kita. Intinya kita sampaikan, yang berbuat syirik di neraka. Yang berbuat syirik di neraka. Dalilnya banyak. Tapi yang bertauhid maka dia akan masuk surga. Kita sebutkan secara umum. Kita tidak menyebutkan orang-orangnya, ya. Kita sebutkan orang musyrik di neraka, adapun orang Islam, orang yang bertauhid itu di surga. Cukup ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.